Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang eh, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita pelajari lanjutannya dengan materi pembagian atau perkalian ya pada bilangan bulat. Jadi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ini coba kalian lihat ya, samakan materinya di halaman 22 buku paket. Di halaman 22 buku paket ya, ada kegiatan 1.3 dengan nama kegiatannya itu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, untuk penjelasan dari buku paket ini mungkin Bapak akan ambilkan sedikit-sedikit saja untuk mempersingkat ya. Jadi tidak semua materi Bapak buat, Bapak baca satu persatu. Untuk materi ini silakan kalian baca ya, yang lain-lainnya Bapak hanya menjelaskan sebagian-sebagiannya saja ya. Pertama akan Bapak bahas perkalian. Apa itu kali ya? Sebenarnya untuk perkalian itu udah sangat paham mungkin di SD, tapi kita ulang kembali ya, apa itu perkalian ya. Yang namanya perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang ya. Jadi kali itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang ya. Tuh. Jadi kalau misalkan kita ingin menambah sesuatu yang sama, bendanya sama, ya itu tinggal dikalikan saja. Ya, contohnya misalkan ada batu bata menumpuk. Bentuknya itu seperti volume, ya. Berarti itu batu bata kita hitung, nggak usah dihitung satu persatu, tinggal kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjangnya ada berapa bata, tingginya ada berapa bata, lebarnya ada beberapa bata. Nah, itu tinggal kalikan. Nah, itu kasusnya seperti itu nantinya ke depannya. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu. Misalkan Bapak akan mencontohkan eh, 3 kali 4. Ya, 3 kali 4. Berarti nanti tiganya ada 4 kali. Nah, kalau dalam garis bilangan kalian lihat ya, dalam garis bilangan. Jadi nanti kalau misalkan 3 kali 4 itu berarti tiganya ada 4 kali. Ya, 3 kali 4. Bapak kasih warna dulu, misalkan merah ya. Nah, ini misalkan 3 kali 4. Ya. Berarti nanti dari 0 ini posisinya loncat ya, 1, 2, 3. Ya. Berarti 3 ini ya. 3 kita ubah warnanya dulu supaya agak sedikit berbeda. Nah, ada berapa kali tiganya? Nah, ini loncatkan aja. Jadi sini ke sini. 1 ya. 1 2 ya. Jadi 1 2 3 berarti ke angka 6. Nah, ini kan 3. Nah, ini 3 ditambah lagi 1 2 3 berarti ke angka 9. Ya, 3. Nah, itu ya. Kemudian 1 2 3 berarti ke angka 12. Nah, inilah. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Jadi loncatnya 3 3 3 3 sekali loncat. Ya. Itu ya, itu harus paham ya, bahwa kita di dalam garis bilangan kalau perkalian itu seperti itu. Ya. Itu. Nanti Bapak ulang ya. Contoh misalkan perbedaan loncat antara adik kamu yang masih balita, misalkan 2 tahun atau ya 4 tahun lah, yang sudah bisa loncat, dengan kamu yang sudah SMP, kan loncatnya jauh tuh ya. Loncatnya jauh beda ya. Kamu mungkin loncatnya udah sampai 2 meter, adik kamu baru setengah meter ya. Itu selisihnya pasti akan jauh ya. Itu kalau misalkan Bapak loncat ya,
Kalian loncat misalkan langsung nih yang besar, loncat langsung ke angka 8. Satu kali loncat. Wah. Kemudian dua kali loncat langsung ke 16. Ya, gitu. Ini kamu yang gede nih ya, adik kamu ngeloncatnya ya cuma 4 ya. 4. Nah, di sini Bapak ganti dulu warnanya ya, merah. Nah, jadi loncat misalkan dari 0 loncat ke angka 4. Kemudian loncat lagi ke angka 8. Kemudian loncat lagi ke angka 12. Kemudian loncat lagi ke angka 16. Jadi yang merah ini adalah 4 kali 4. Itu 16 ya. Sedangkan yang biru ya, yang biru ya, itu adalah hasil dari ya, yang biru itu berarti ya, 8 dikali 2. Nah, ini 16 ya, ini juga 16. Itu ilustrasi perkalian. Ya, jadi perkalian itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian loncatnya semakin jauh, kemudian dikalikannya berapa kali, maka hasilnya akan lebih besar lagi. Ya, tinggal berapa kalinya gitu ya. Itu perkalian. Jadi intinya kalau misalkan ada A kali B, berarti si B ini ada berapa kalinya ya. Gitu. Tinggal dikalikan A. Itu ya. Jadi semakin banyak penjumlahan. Jadi B-nya ini ada berapa kali? Kalau B-nya ada 10 berarti dikali 10. Kalau B-nya ada 11 ya dikali 11. Tergantung jumlah B yang dijumlahkan ya. Jadi makanya belajar kita harus ngerti penjumlahan dulu baru perkalian. Karena di dalam perkalian sebenarnya isinya penjumlahan juga ya. Nah, sekarang kita pelajari sifat-sifat perkalian untuk mempersingkat ya. Sifat-sifat perkalian. Ya, di bawahnya lihat. Nah, ini. Jadi di dalam perkalian nanti ada sifat-sifatnya. Dan ini yang harus sering kalian pahami karena nanti sering ketemu ya. Bahwa ada yang pertama adalah komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu kebalikan, bolak-balik. Jadi kalau kalian ada 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Ini sama, hanya dibalik saja. Pak, gimana kalau ada tandanya? Nah, kalau ada tandanya pun, tandanya ikut. Misalkan 2 dikali negatif 4. Berarti negatif pada pindahan negatif 4 kali 2. Ya, itu. Ya. Jadi harus ikut dengan tandanya kalau dipindah-pindah. Itu namanya komutatif. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah asosiatif. Apa itu asosiatif? Ya, ada 3 bilangan ini A, B, dan C. Katakanlah misalkan 2 kali 3 ya, kemudian dikali 4 ya. Ini boleh diselesaikan 2 kali 3-nya dulu ya. Boleh nanti kalian selesaikan 3 kali 4-nya dulu. 2 kali 3 kali 4. Boleh selesaikan ini dulu ya. Jadi hasilnya akan sama. Yang ini berapa hasilnya? 2 kali 3, 6. Ya, 6 kali 4. Ya. Jadi dikalikan yang di dalam kurung, selesaikan terlebih dahulu 6. Kemudian dikali 4 hasilnya 24. Ya, yang kiri. Ya. Maka yang kanan pun akan sama. Coba selesaikan dulu yang kanan. Yang kirinya ini kan nih kali nih ya 2 kali. 3 kali 4 12. Hasilnya tetap 24. Jadi nggak ada pengaruhnya. Kalian mau selesaikan yang mana? Yang penting semuanya kali. Ya, nggak ada jumlahnya. Hati-hati kalau ada jumlahnya itu beda. Ya, itu. Ya. Itu yang disebut dengan asosiatif. Asosiatif. Ya, jadi komutatif hanya dibalikan. Untuk asosiatif itu sendiri ada 3 angka atau 3 bilangan, mana dulu yang diselesaikan boleh. Ya, boleh dibolak-balik. Pak, saya mau dikalikan dulu A dengan C. Ya, silakan aja ya. Boleh-boleh aja, boleh-boleh saja. Ya.
Sebenarnya ini adalah trik-trik khusus nanti untuk mempercepat perhitungan mana yang lebih baik, ya. Misalkan ada 3 angka, ya Bapak contohan yang lain, ya. Contoh dulu, ya. Ya, misalkan 5 dikali 2 dikali 9. Nah, di kasus seperti ini bagusnya yang mana dulu? Ya kamu kerjakan ini dulu. Karena untuk mempermudah tujuannya, ya. Jadi 5 kali 2 10, 10. Nanti kali 9, maka hasilnya jadi langsung cepat dapatnya, ya, 90. Tapi kalau kalian kalikan 2 kali 9 dulu baru kali 5 agak repot. Apalagi dikerjakan dulu 5 kali 9, ya. Tuh, jadi tujuan itu nanti. Jadi kalian punya pilihan mana yang lebih cepat dikerjakan. Itu tujuannya. Jadi cari yang mudah, ya. Cari yang mudah. Itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti yang sulit yang kalian carikan. Ya, ini baru yang 5 kali 9. Kalau misalkan angkanya lebih besar lagi gimana? Ya, itu. Angkanya misalkan 25 kali 9 kali 2. Nah, mana dulu yang diselesaikan nih? Yang gampang dulu, 25 dengan 2. Kalau dikalikan kan jadi 50. Jadi 25 kali 2 kali 9. Nah, ini selesaikan dulu nih. Ya, karena 25 kali 2 itu dapatnya 50. Nanti baru kali 9. Ya, itu kan lebih mudah karena angkanya ada 50-nya. Tapi kalau kalian selesaikan dulu 25 kali 9, mikirnya kan lama, ya. Ataupun Pak, saya mau pilih 9 kali 2, ya 9 kali 2 kan 18, 18 kali 5 kan nulisnya lama juga. Nah, maka yang mudah kalikan dulu aja 25 kali 2. Nah, nanti baru setelah hasilnya 50 kali 9. Nah, itu tujuannya untuk asosiatif. Ya, jadi ada pengerjaan-pengerjaan alternatif yang lebih mudah gimana caranya. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya ngerti asosiatif itu dibolak-balik perkaliannya, tapi tujuan utamanya itu. Jangan sampai nggak tahu tujuan utamanya. Jadi tujuan utama itu untuk mempermudah mana nih yang mudah dulu angkanya untuk dikalikan. Ya, itu. Jangan cari yang susah karena yang mudah ada ya carinya yang mudah. Ya, ingat matematika itu untuk mempermudah. Nah, selanjutnya adalah distributif. Nah, distributif dalam perkalian, ya, itu ada distributif penjumlahan, ada distributif pengurangan. Yang penjumlahan dulu. Misalkan A, ya, ini sesuai ini, ya. Kemudian kali B ditambah C. Ini pun sama, ada alternatif-alternatif. Boleh A kali B ditambah A kali C. Ya. Kalau ada kali sama tambah ya tetap kali dulu selesaikan, tambahnya belakangan. Ya, itu dari SD masih udah dijelasin, ya. Jadi misalkan nih ya, ini pertanyaannya misalkan 5 dikali 11 ditambah 5 kali 19. Nah, susah apa gampang? Ini susah apa gampang? Tergantung. Kalau kalian ngerti ya distributif penjumlahan, yang ini gampang. Karena ini sama-sama 5, anggaplah ini A-nya. Ya, ini 5, ini 5, ini mengganti dari A. Jadi bisa ditulis 1. Jadi A itu 5, ya. Ini buka kurung, ini anggap B, ya. Ini jadikan B, ya. Ini jadikan C. Nah, ya Bapak rubah dulu warnanya supaya kalian agak paham, ya. Jadi yang ini adalah A, yang ini A, yang ini B, yang ini C. Nah, tuh. Masukkan angkanya, ya, masukkan angkanya, ya. Berarti mana? Yang ini dulu. Kan B-nya ini ya. B kemudian ditambah C. Nah, A-nya kan 5, B-nya 11.
C-nya 19. Nah, yang ingin mempermudah, yang bedanya ditambah, yang samanya ditulis 1. Nah, itu. Nanti hasilnya akan mudah nih, ya. Karena 5 dikali 11 tambah 19, 30. Nah, gitu. Ya, tuh. Ya, ini sama aja kalau mau kalikan satu-satu. Misalkan 5 kali 11. Berarti kan 55, ya. Kemudian ada lagi, ya. 5 kali 19. Ya. Berarti kan ini 95 ditambah 0 plus 1, 150. Jadi sama, ya. Nah, mana yang lebih gampang? Kan gitu. Ya jelas yang lebih cepat yang ini, ya. Karena 11 tambah 19-nya ternyata adalah 30. Itu contohnya, ya. Jadi mana yang termudah dulu? Mau diuraikan dulu atau mau di ya langsung dijumlah? Itu tergantung kondisi nantinya. Kalau kondisinya lebih baik diuraikan, ya diuraikan. Kalau kondisinya lebih mudah, ya dijumlahkan dulu, ya silakan dijumlahkan. Tuh, misalkan ya ada angka gini. 15, ya. Kemudian dikali 20 ditambah 4. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini kondisinya, karena ini angkanya 20 lebih mudah, jangan dijumlahkan dulu baru dikali. Lebih baik dikalikan satu per satu. Diuraikan seperti ini. Ya, berarti nanti 15 kali 20 ditambah 15 dikali 4. Kenapa Bapak tidak langsung ditambahkan 24 dikali 15? Karena 24 kali 15 ngitungnya agak susah. Yang agak gampang ini. Ya, itu. Ya. Berapa 15 kali 20? Ya, 15 aja kali 2 dapatnya 30. Tambah 01 jadinya 300. Ya. Kemudian 15 kali 4 kali 2 aja 30. Berarti kalau kali 4 berarti 60. Berarti jawabannya 360. Nah, ya. Jadi tergantung kondisi, ya. Kondisinya mana yang memungkinkan. Itu yang memungkinkan. Ya, sekarang kita bahas pengurangan. Pengurangan itu sama sebenarnya. Di pengurangan, ya, yang ini. Jadi kalau ada A kali B dikurang C, kamu selesaikan dulu boleh. B dikurangi C baru dikali A, boleh dikalikan dulu satu per satu. Ya, contohnya gini lah. 2 dikali 10 dikurang 5. Nah, ini sebenarnya boleh dikerjakan 2 kali 10 ditambah 2. Oh, kurang ya. Mohon maaf dulu sebentar, kurang. 2 kali 10, boleh ditulis boleh tidak kalinya, kurang 5, ya. Berarti 2 kali 10, ya, kurang 2 kali 5. 2 kali 10-nya berarti di sini adalah 20. 2 kali 5 10. Sama dengan 10. Ya. Ini selesaikan dulu. Ini selesaikan 1, dapatnya 20. Ini selesaikan juga 1, dapatnya 10. Jadi nanti pengurangannya belakangan. Di matematika gitu, ada kali, ada kurang. Ya kali dulu selesaikan, baru dikurangi. Itu. Ya. Coba sekarang kita coba nih, ya, alternatif pilihan. Mau mengerjakan yang secara yang kiri, mau mengerjakan secara yang kanan, ya. Misalkan
kerjakan angkanya yang agak rumit dikit lah. 12 dikali 20 dikurang 1. Nah, kalau kalian dikerjakan dulu yang di dalam kurung, maka akan mempersulit. Karena nanti hasilnya 19. 19 kali 12 kan ngitungnya sulit. Lebih baik yang seperti ini diuraikan pakai yang kanan. Kenapa? Kalau yang kanan kan dikalikan satu-satu. Ini kali sini, dikali, ya. Kemudian ini 12 kali minus 1. Ya. Jadi untuk menghindari perkalian yang sulit. Tujuannya itu. Nah, coba 12 dikali 20. Ya. 12 dikali, ya. Kita hapus dulu sebentar. Ya. 12 dikali 20 dikurang 12 kali 1. Nah, ini lebih mudah. Ya, lebih mudah. Coba 12 kali 20 berapa? Ya, berarti 12 aja kali 2. 12 kali 2, 24 tambah 0. Ya, masukkan nolnya. Berarti 24 masukkan 0. 240. Kemudian ini 12. Ya, 12 kali 1 kan 12. Berarti 228. 228. Ya. Yang kedua 228. Itu coba kalau cara singkat, ya. Cara yang lain di sini, ya. Misalkan 12 dikali 20 dikurang 1. Kurang 1. Berapa nih? Ya, misalkan kita pakai yang kiri. 12 kali, ya, 19 dikurang 1. Nah, 20 dikurang 1 jadi 19. Nah, kan perkaliannya jadi rumit. Ya, jadi rumit. Kita tidak bisa cepat, tetap harus oret-oret. Nah, kalau ini kan lebih mudah. 12 kali 20, 240. 12 kali 1, nah, dapatnya, ya, 12. Tinggal dikurangnya 240 dikurang ini, selesai. Itu, ya, tujuannya. Ya, coba lagi, ya. Kita coba dengan angkanya, ya. Misalkan 19 dikali 52, ya. 52, kita tulis dulu. 52 kurang 2. Nah, kalau seperti ini gimana? Pakai kiri atau pakai kanan? Ya. Nah, kalau yang seperti ini, gunakanlah pakai yang kiri, ya. Ini pakai yang kiri. Kenapa pakai yang kiri? Karena nanti angkanya itu, ya, angkanya itu 52 dikurang 2 kan jadi 50. Kalau diuraikan malah sulit. 19 kali 52 dikurang 19 kali 2. Repot. Nah, kalau yang seperti ini berarti kalian gunakan yang kiri. 19 dikali, ya, 50. Nah, itu, ya, dia akan lebih mudah, ya. Itu karena dibagi 2. Paham ya maksudnya? Ya, 19 kali 5 berarti kan tadi 95. Sisipkan 0. Nah, jadi tergantung kondisi. Jadi kalau kalian ngerti tentang distribusi penjumlahan atau pengurangan ini, mana yang lebih cepat? Ya, tririk angkanya, lihat angkanya, kemungkinan lebih baik ditambah atau dikurang. Itu. Ya, mau dikerjakan satu-satu tadi 19 kali 5 2, 19 kali 2
Nah, itu kan agak ya rumit. Kenapa agak rumit? Karena angkanya agak susah dikalikannya kalau cuma dipikirin. Tapi kalau dioret-oret ya sebenarnya nggak masalah juga. Cuman waktu kita berpacu dengan waktu di matematika. Mungkin itu yang Bapak jelaskan di perkalian ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Lanjut. Ya, ini. Nah, ini tidak kalah rupanya nih penting nih tabel nih. Ya, tabel ini. Ya. Kalau enggak supaya mempermudah plus ya, tulis dulu sini. Nah, plus positif dikali positif hasilnya positif. Kemudian positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, ini triknya ya untuk menghafalkan ini gampang. Kalau sama, kalau sama itu positif. Nah, ini ingat-ingatnya. Kalau beda ya, itu hasilnya negatif. Udah itu aja, nggak usah dihafalin 4. Nah, ini kan sama nih. Ini positif, ini kan positif. Nah, hasilnya pasti positif dong, gitu ya. Sesuai dengan ini kaidah ini, ya. Kalau beda, ini positif, negatif, beda kan? Nah, beda hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Karena beda, ya. Ingat kalau beda negatif. Nah, yang ini kan sama, sama-sama negatif. Ini negatif, negatif, hasilnya positif. Jadi cara mengingat yang mudah adalah sama. Ya, kalau sama positif, kalau beda negatif. Udah itu ingat-ingat. Gak usah ingat-ingat tabel ini, takut pusing. Ya, apalagi dengan banyaknya tulisan. Ya, kita singkat aja seperti ini. Ya, kita lanjut. Ya, lanjut ke pembagian. Ya, tadi perkaliannya sudah selesai. Ya, nah, pembagian sebenarnya ya Bapak akan jelaskan garis bilangan dulu. Jadi pembagian. Pembagian di negatif dengan positif sama seperti ini. Ya, sama hasilnya. Negatif bagi negatif, hasilnya ya positif karena sama. Negatif bagi positif, negatif. Jadi kalau pembagian ya secara tanda kalian kalikan ya itu kalian bagikan sama aja. Dikali dengan dibagi ya, berdasarkan tanda positif negatif hasilnya sesuai dengan perkalian dan bagian sejenis. Ya, itu. Misalkan ya yang biru nih Bapak kasih tanda ini warna dulu ya. Dari 0 langsung loncat ke kita kasih warnanya merah ya. Dari 0 ke 15. Negatif 15. Ini di negatif 15. Ya, itu. Jadi ada motor besar trail itu sekali loncat ya dia 15 meter. Nah, kalian punya sepeda kecil United. Nah, loncatnya hanya 3 meter, 3 meter, 3 meter udah sulit banget. Ya, kalau motor trail yang gunung itu loncatnya sampai 15 meter satu kali loncat. Gimana kalau sepeda yang misalkan loncatnya hanya 3 meter? Berarti untuk menyamai ya motor trail yang 15 meter harus berapa kali loncat? Ya, berarti kan kita hitung. Ya, kita ganti warna supaya jelas. Misalkan warnanya biru, ya. Berarti nanti loncatnya 3-3. Nah, 3 ya. Kemudian ketiga, kemudian ketiga, kemudian ketiga, kemudian ketiga. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5.
ya. Ternyata 15 dibagi 3 sama dengan 5. Itu ilustrasi di garis bilangan ya. Ilustrasi di garis bilangan. Seperti itu. Pak, bagi itu sendiri seperti apa sih? Ya, ilustrasinya pembagian itu mirip aja kalian misalnya datang ke ulang tahun tetangga. Ya, waktu kecil misalnya usia kalian masih di bawah 7 tahun biasanya sering dipanggil untuk tetangga yang sedang ulang tahun, teman kamu main. Nah, belilah kue. Ya, yang diundang cuma 6 orang. Nah, kue satu ini dibagi 6. Itu pembagian. Nah, dibagi 6. Ya, bagi 6 yang sama sebenarnya. Ya, harus sama besar. Ya kan itu ya. Ini kue ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah kalian kan kebagian satu sebagai tamu. Ya, kalian sebagai tamu dapat satu. Ya, kan tamunya ya. Misalkan ada 5, kamu ya ini yang tuan rumahnya satu. Ya berarti kamu hanya kebagian satu bagian nih. Kalian kebagian yang nomor 3 misalkan. Oh, berarti ini adalah 1/3 apa 1/6 ya. 1/6 itu. Ya. Kalau dia beli kuenya 2 gimana? Nah, itu. Ya kalau orangnya ada 6 tetap aja ya. Kita bagi misalkan ya. Dia kuenya 2, Pak. Ya, double. Kuenya double. Ini satu, ini kue kedua. Karena orangnya ada 6 ya. Yang ini dibagi 6. Ya, sama ini bagi 6. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga sama. Nah, bagi 6. Nah, itu. Ya. Kok jadi ada 12, Pak? Ya. Itu. Karena roti rasanya berbeda, ini rasa coklat, ini rasa keju. Ya, supaya kebagian semua, ini rasa coklatnya, ini coklat. Misalkan ya, yang ini keju. Ya, kalau dibaginya hanya dibagi ini, misalkan ini dibagi 3, ya, ini bagi 3, nah, ini bagi 3. Nanti nggak adil. Kenapa nggak adilnya? Ya, kebagian coklat coklat doang, yang bagian keju keju doang. Maka supaya adil, tetap dibagi 6. Ya, nanti ini kebagian satu keping, ya, ini kebagian satu keping. Kan coklatnya kebagian, kejunya kebagian. Itu. Nah, setelah itu di dalam pembagiannya seperti apa, Pak? Kok ini bagian seperti ini? Berarti ada 2 kue, ya. Dibagi berapa? Ini kan ada 6, ini bagi 6. Ya, berarti semuanya ada 2/12. 2/12 itu tetap 1/6. Sama nggak dengan kue ini? Ini ada 1/6. Ini adalah jadi 6. Ya. Yang ini pun jadi 6 sama. Ya. Itu. Ya. Jadi 6. Ini jadi 6 sebenarnya. Cuman satu orangnya dapat 2. Satu orang dapat 2. Kalau ini satu orang dapat 1. Ya. Ini kue ke-1. Ini kue kedua. Ini kue ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Gitu. Ya. Tinggal pilihan sebagai tuan rumah. Mau dibagi seperti ini. Yang hasilnya tetap 6 bagian. Mau dibagi seperti ini. Ini dapat. Ini dapat. Dapatnya juga 6 juga. Karena kan tadi tamunya ada 5 misalkan ya. Gitu. Ya. Itu ya, itu pembagian kue satu dibagi-bagi ya. Pembagian namanya bagi ya. Itulah pengertian pembagian sesungguhnya seperti itu. Ya. Jadi gimana kalau kuenya ada 5 dibagi sama 15 orang. Nah, gitu. Jadi nanti kan 5 15 tetapnya 1/3 ya. Itu sejenis ya. Itu yang disebut pembagian sejenis ini 1/6 dengan 2/12 ya. Itu sebenarnya sama ya. Itu kebagiannya sama ya. Paham ya? Jadi itulah pembagian. Cukup sekian dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Ya, semoga mencerahkan bagi kalian yang belum mengerti perkalian dan pembagiannya. Untuk lebih jelasnya ya kalian lihat aja, baca di buku paket ya, mulai dari halaman 22 sampai pembagian ya. Itu dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.